Shalom. Merry Christmas. Tapi hari ini kita tidak merayakannya karena kita undur. Jadi saya tidak akan bicara masalah Natal. Karena ini saya tadi tanya sama Tuhan khotbahnya apa. Coba kita buka dulu yuk di Yosua 1. Oke ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini firman mengatakan bahwa untuk kita memperkatakan jangan lupa. Jadi jangan sampai lupa tapi diperkatakan terus, diomongin terus. Siang dan malam. Dan Tuhan katakan ya supaya engkau, jadi ketika kita renungin, akhirnya kita berpikir, Tuhan ingin kita berpikir bahwa jadi hati-hati sesuai dengan apa yang kita sedang lagi perkatakan gitu. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Tuhan ingin katakan bahwa renungin. Dulu kan minggu lalu berapa kali saya katakan namanya ngerenungin itu artinya dipikirin. Jadi dipikirin terus menerus, namanya ngerenungin sesuatu yang ada selalu di otak kita. Kalau kita biasanya ngerenungin kekhawatiran, kita ngerenungin kesusahan, kita ngerenungin kebutuhan, kita merenungkan masalah kita. Tapi Tuhan katakan gini, sekarang lu renungin firman Tuhan. Sekarang perkatakan firman Tuhan. Nah, saya kemarin, nggak kemarin sih dalam minggu ini, saya dapat satu firman. Jadi begini, kita ini masing-masing. Seperti dulu saya katakan, kalau pengen hamil, gak bisa kita deket-deket dengan orang hamil. Supaya ketepak hamilnya. Yang namanya orang hamil itu berarti harus ada sperma yang masuk ke dalam indung telur. Sehingga dia bisa berproses akhirnya menghasilkan seorang anak. Artinya itu harus ada secara pribadi. Kita pun harus punya benih masing-masing pribadi yang harus kita punya, yang harus kita tanam di dalam hati kita. Maka minggu lalu saya katakan jangan jadi orang nggak waras, pengen dapat buah tapi nggak pernah nanam, pengen berhasil tapi nggak pernah nanam. Yang firman tadi katakan Yosua 1:8, pengen kita berhasil tapi kita tidak memperkatakan firman Tuhan, jangan bermimpi gitu. Sesuatu yang harus kita punya adalah benih yang harus kita tanam supaya itu menghasilkan buah. Jadi poinnya adalah kita harus punya benih firman Tuhan. Minggu lalu saya ngomong ini panjang. Minggu lalu pokoknya kalau yang belum dengar mesti dengerin lagi sebetulnya. Cuma memang saya belum di-upload. Karena kemarin laptop saya rusak. Nah, minggu lalu saya katakan bahwa kita harus mengusahakannya dengan seperti saya bandingkan seperti kita membangun sebuah rumah. Yang namanya rumah, waktu saya bangun rumah mertua saya itu 5 bulan saya bangun rumah kecil dengan luas tanah 100, bangunannya sekitar 70. Itu dengan 5 bulan. Tapi saya bisa bangun 2 bulan atau sampai 3 bulan, itu saya bisa bangun. Dengan saya bisa menambah tukang. Jadi pekerjaan lebih cepat. Cuman saya gak mau, saya pikir cukuplah dengan 5 tukang. Kalau saya mau tambahin jadi 8 tukang, 10 tukang,
Ya maksimal itu 10. Itu pun udah sebetulnya agak lebih. Karena nggak bisa dihilangkan prosesnya. Proses membangun itu nggak bisa dihilangin. Yang saya masuk gini, namanya tembok itu mesti dinamanya di plester. Habis plester diaci. Plester tuh ada butuh waktu. Karena butuh kering dulu gitu loh. Bisa mungkin kurang lebih seminggu 2 minggu gitu loh. Mau bagus itu sebetulnya ya 3 mingguan. Terus udah itu baru diaci. Diaci pun mau ngecat pun butuh namanya waktu lagi. Supaya keluar dulu kalau istilahnya itu keringatnya airnya itu mesti keluar dulu semua. Jadi nggak bisa dipercepat karena proses itu ada yang memang batas-batasan tapi nggak bisa dipercepat. Karena nanti akan nggak bagus gitu loh mutunya. Tapi itu bisa dipercepat dalam maksudnya prosesnya itu ya bangun semua plester semua gitu ya. Akhirnya tinggal nunggu di kerjaan yang lain lah. Jadi ada hal yang saya bisa percepat. Nah, tapi proses tidak bisa dihilangkan. Ya, proses nggak bisa dihilangkan. Tapi saya bisa mempercepat. Itu saya membangun. Nah akhirnya saya berpikir, membangun kepercayaan saya. Untuk saya bisa berhasil, untuk saya punya keyakinan yang sampai 100%, berarti saya bisa percepat. Saya bisa mempercepatnya. Ya karena ketika saya lagi berpikir gitu ya Tuhan ngomong sama saya, apakah mungkin saya bisa mempercepat? Bisa. Tapi proses nggak bisa dihilangin. Tapi saya bisa mempercepat. Yang namanya biji untuk bisa bertumbuh. Pengen cepat, kita rawat, kita kasih pupuk, gitu loh. Bisa cepat. Tapi nggak bisa ngalingin proses ya. Dari akar, kemudian timbul tunas, bla bla segala macam gitu loh. Nggak bisa itu dihilangin. Tapi prosesnya bisa percepat, bahkan bisa lebih bagus. 30, 60, 100 kali lipat. Tinggal tergantungin saya, gitu loh. Jadi saya berpikir, gua mesti percepat. Nah, karena mempercepat, butuh effort yang lebih. Butuh yang namanya bayar harga yang lebih. Ya dong, kalau tanaman ya kita mesti beli pupuk. Kita mesti beli pupuk, kita bayar kan gitu, beli gitu loh, keluar duit. Terus waktu kita harus nyiram, kita harus ngerawat. Kalau ada sesuatu kita buang, maksudnya ada jamur lah atau apa gitu ya, kita harus buang. Supaya apa? Supaya ini pohon bagus gitu loh. Jadi ada harga yang harus dibayar. Jadi saya berpikir seperti itu, ya saya harus mempercepatnya. Nah, saya udah ngomongin beberapa minggu yang lalu. Tinggal kita yang memutuskannya. Mau lama atau mau cepat? Kita. Mau dapat iman yang 100%? Tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Mau dapat apa yang Tuhan sudah sediakan? Bukan tergantung Tuhan. Tuhan sudah sediain. Kita yang tergantung kita. Mau cepat, mau dapat atau enggak. Bukan Tuhan. Nah, ini harus tertanam dalam diri kita. Kalau pengen dapat, ya firman perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan kalau pengen cepat prosesnya, ngomongin terus setiap hari. Ngomong itu dari jam keberapa. Apapun kita lagi coba lagi senggang atau lagi keinget, ngomong. Saya kemarinnya berenang aja. Sambil nyelam saya ngomong firman. Gua mesti cepat. Gua mesti bangunnya mesti cepat. Saya berkatakan. Tadi lagi penyembahan aja. Saya ngomongin lagi. Saya lagi naik motor. Saya ngomongin lagi. Di kamar mandi saya ngomongin lagi. Karena saya pengen cepat. Tapi gak bisa ngilangin proses. Tapi saya pengen cepat ngebangun rumah itu mau 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun rumah yang saya lagi waktu bangun mertua saya. Mau 5 tahun pun itu tergantung saya. 5 tahun jadinya bisa. Yang nggak usah kerjain. Habis ngebangun pondasi tinggal. Udah nggak kelar-kelar itu. Sama. Kita ngebangun nih, kita lagi firman Tuhan. Ada benih. Udah dapat benih, tinggalin.
Biarin, nggak ditanam, ada dalam hati, tapi kita diemin aja. Ya udah, setahun juga nggak berbuah itu pohon, bukan berbuah, bertumbuh, nggak bertumbuh. Kita yang memutuskannya. Cuman otak saya, gue butuh pengen cepat. Jadi saya berusaha. Kalau kita nggak butuh, ya sudah. Saya memutuskan saya butuh. Jadi saya terus ngomongin, bayar harga terus. Sampai Tuhan ngomong sama saya satu firman. Yesaya 55 ayat 11. Ini firman menjadi sebuah awal. Sebuah awal yang saya omongin. Dari semua yang lain urutannya nomor 1. Urutan nomor 1. Sebelum firman-firman yang lain, saya punya ada 4-5 firman. Benihnya. Nah kita masing-masing punya berapa? Saya nggak tahu, kalian memutuskannya. Tapi saya punya ada 4-5 firman. Tapi nomor pertama, urutan pertama saya omongin ini. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Jadi Tuhan ngomong begini. Waktu kepada bangsa Israel. Firmanku yang keluar dari mulutku gak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang aku mau, apa yang aku kehendaki, dia akan laksanakan. Plus berhasil. Gua ngomong laksanain aja dari 3. Gua ngomong suruh dilaksanain 3 berhasil. Orang bisa melaksanakan belum tentu berhasil. Tapi dikatakan gua ngomong, udah gua ngomong, gua suruh tuh ngelakuin. Gua disuruh ngelakuin, berhasil. Saya bertanya sama Tuhan. Oke Tuhan, firman Tuhan yang mana? Setelah kamu ngomongin, disuruh, dilaksanakan, terus berhasil. Yang mana? Tuhan ngomong di hati saya, semua firmanku. Ketika saya dengar gitu, yes. Semua firman yang Tuhan ngomong pasti dilaksanakan dan pasti berhasil. Saya pegang. Itu yang nomor urutan pertama yang saya pegang. Sebelum yang lain, Tuhan firman-Mu mengatakan, apa yang kau keluar dari mulutmu itu gak akan kembali dengan sia-sia. Pasti kau suruh dilaksanakan, plus pasti berhasil. Nah, tinggal kita masing-masing nih. Yang mau diomongin tuh yang kau katakan, pasti berhasil, pasti dilaksanain. Tapi sebelumnya saya ingin satu ayat. Tadi saya diingetin. 31 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Okay. Kalau dalam bahasa Inggris lebih enak. Di New King James-nya. Beloved, I pray that you may prosper in all things. And be in health and just as your soul prospers. Di sini Tuhan katakan gini. Melalui Yohanes. You may prosper in all things. Jadi Tuhan mengatakan. Supaya engkau makmur. Di dalam segala sesuatu. Supaya engkau itu berhasil prosper itu. Sesuatu yang sifatnya berhasil. Sesuatu yang sifatnya makmur. Sesuatu yang sifatnya baik, bagus. Di dalam segala sesuatu. Artinya firman katakan gini. Tuhan pengen berkehendak untuk kita nih prosper makmur.
Saya berpegangan, Tuhan firman-Mu yang kau keluar dari mulutmu dilaksanain. Jadi firman-Mu mengatakan saya makmur, saya percaya itu dilakuin. Plus saya percaya akan berhasil. Artinya apa? Saya akan berhasil makmur. Kenapa? Karena firman-Mu nggak mungkin salah. Setiap yang kau keluar dari mulut itu pasti dilaksanakan, pasti terjadi. Jadi firman-Mu katakan saya makmur, ya saya makmur. Tapi gimana, saya masih susah, saya masih gagal, saya masih begini. Gua nggak pikirin. Firman mengatakan seperti ini. Apa yang dikatakan itu keluar dari mulutku itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan laksanakan, dia akan berhasil. Gua pasti berhasil. Itu ayat yang baru saya dapat. Cuman ayat yang saya pegang. Urutannya yang pertama. Kalau ini sebagai pengertian dulu. Ada dasarnya buat Tuhan pengen kita prosper. Yang saya pegang. Ulangan 8 ayat 18. Yang saya maksud gini. Ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Urutan pertama saya. Urutan kedua, ketiga, keempat saya tuh ada benih yang sedang saya tanam. Ya, atau saya sedang lagi bangun rumah. Rumah kepercayaan. Ini saya punya. Jadi saya punya kasih contohnya aja. Tapi kita harus masing-masing harus punya. Gak bisa nyontek punya saya. Karena ini pribadinya saya. Kita masing-masing harus punya benihnya. Kalau gak punya gimana? Gak bisa, gak bisa. Karena saya membutuhkan. Saya butuh punya 100% kepercayaan. Ya saya dapat firman, saya cari Tuhan. Saya cari firman. Dan Tuhan kasih saya firman ini. Jadi kita masing-masing harus punya, nggak bisa. Sekali mau pakai firman yang saya bagiin ini, nanti dengerin lagi. Tapi yang saya maksud begini, tetap ini harus sebagai yang namanya rema. Ya. Oke, saya ingin katakan bahwa begini. Ini tidak mudah ya. Karena kita hidup di dalam dunia fisik. Firman itu roh. Di alam roh. Apa yang di alam roh itu harus diubah menjadi alam fisik. Di otak kita. Kenapa? Program manusia lama kita. Ya, manusia lama kita udah dead. Gitu loh. Tapi programnya masih ada. Program takut. Program pengecut. Ya kan, program gagal. Gitu loh. Program gak berani gitu ya. Khawatir, bingung. Itu programnya tuh masih bercokol, virusnya tuh banyak. Jadi mau tidak mau ini harus diganti programnya. Nah, mereprogram ya atau program ulang ini butuh effort kita. Kalau nggak ada effort kita, ya itu nggak pernah berhasil. Karena tadi Yosua 1:8. Kalau mau merenungkan firman Tuhan siang malam, maka engkau akan berhasil. Nah selama kita nggak merenungkan firman Tuhan, yang kita renungin cuma hanya ketakutan, kebingungan, rasa bersalah, yang nggak bakal pernah berhasil. Jadi kita harus ngerti dulu, ini otak gua nih banyak nggak benernya. Program otak gua nih parah. Gua mesti rubah. Nah, kita harus punya keinginan, nah, mau merubah, punya keinginan nggak gitu loh. Ini kita lagi membangun rumah. Tinggal rumahnya mau berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 tahun. Bukan Tuhan yang nentuin kitanya. Nah, karena otak saya mengatakan gue butuh cepat. Saya bangun rumah butuh cepat. Mesti ditinggalin. Ya gue mesti cepat-cepat bangunnya. Nah, nangkap ya? Ini yang saya pegang.
Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Singkatnya begini, perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Dulu saya pernah bertanya, janjinya Allah kepada bangsa Israel, itu kan orang Israel. Saya nggak mau bahas terlalu panjang, saya singkat saja. Saya bertanya dulu waktu itu kan buat bangsa Israel. Kan kita bukan bangsa Israel. Nah, Tuhan kasih ayat-ayatnya, ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa perjanjian terhadap bangsa Israel, karena kita di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, perjanjian bangsa Israel itu diberikan kepada kita. Semua janji Allah kepada Abraham itu diberikan kepada kita. Itu ada dasar firman. Saya nggak bisa ngomong panjang. Itu aja dah, percaya aja deh ya. Itu ada dasarnya. Nah, ini termasuk dikatakan, you shall remember the Lord your God, for it He who gives you power to get wealth. Dia memberikan kepadamu kuasa untuk memperoleh kekayaan. Tuhan yang kata gini, kuasa untuk menarik kekayaan. Kuasa yang membuat engkau kaya, membuat engkau makmur, membuat engkau berhasil. Itu aku berikan di dalam dirimu. Janji itu kepada bangsa Israel itu diberikan kepadamu yang percaya kepada Kristus. Amin. Jadi di dalam diri kita ada kuasa untuk memperoleh kekayaan. Tapi otak kita mikir, mana gue bisa kaya, orang gue kayak begini kok. Orang gue masih rugi, gue masih susah, gue masih belum berhasil. Nah, otak kita belum nyampe. Makanya Tuhan ngomong Yosua 1 ayat 8, renungin, mikirin. Nah, kayak saya pakai tadi ayat nomor 1, yang pertama, urutan pertama. Perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi saya ngomong gini, Tuhan firman-Mu mengatakan, engkau memberikan kuasa kepadaku untuk memperoleh kekayaan. Itu firman-Mu dan kau sudah ngomong. Nah, karena kau sudah ngomong, kau katakan enggak akan kembali. Pasti dilaksanakan. Yes Tuhan, pasti engkau laksanakan kuasa itu. Dan berhasil. Jadi aku percaya kuasa memperoleh kekayaan dalam diriku itu pasti berhasil. Walaupun sekarang gue gak berhasil, gue gak pikirin. Pokoknya gue berhasil. Kenapa? Karena firman kata nggak akan kembali dengan sia-sia. Gimana caranya Tuhan? Ayat ketiganya yang saya pegang. Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, di New King James katakan gini. Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you to profit. Who teaches you to profit. Who leads you by the way you should go. You should follow. Jadi Tuhan yang katakan begini. Aku Tuhan Allahmu yang akan ngajarin engkau gimana cara untung. Aku akan tuntun bagaimana caranya supaya engkau bisa untung. Jadi saya berkata, Tuhan, engkau sudah berikan aku kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Apa yang kau ngomong nggak mungkin kembali. Pasti dilaksanakan, pasti berhasil. Cara gimana? Firman-Mu katakan engkau mengajari aku cara untungnya gimana. Engkau akan tuntun aku bagaimana saya bertindak. Saya akan bikin saya lakukan ini pasti bisa untung. Karena firman-Mu nggak mungkin salah. Amin. Yang saya maksud gini.
Itu kebenaran tidak mudah engkau bisa peroleh dalam waktu sehari, dua hari, 3 minggu, seminggu, 2 minggu. Kagak mudah. Makanya Yosua satu ayat kapan? Renungkanlah itu. Supaya otakmu, kekhawatiranmu, keraguan-raguanmu itu diprogram ulang, diganti firman. Mau cepat berhasil? Bangun yang cepat. Nggak mau berhasil, nggak usah tanam. Sekali lagi, bukan Tuhan yang nentuin. Kita yang nentuin. Kalau engkau menganggap firman ini, makanya gini, kalian gak bisa dengerin khotbah saya itu cuma sekali, gak bisa. Gak bisa. Saya dengerin khotbahnya si Andrew berkali-kali, mungkin udah ratusan kali. Otak kita ini terlalu goblok. Untuk dirubah itu gak mudah. Jadi kita harus merubah otak ini. Memprogram ulang otak kita. Karena kita sudah sudah terbentuk lama. Kita yang pernah gagal, kita yang pengecut, gitu loh. Semua itu karena kita sudah diprogram di manusia lama kita. Tinggal kita yang memutuskannya. Mau berubah atau tidak berubah. Bukan Tuhan. Saran saya, bangunlah kepercayaan, rumah kepercayaanmu. Ketika kita naik motor, ketika kita lagi masak, ketika lagi mandi, ya, ketika lagi apapun juga, perkatakan, omongin. Fakta memang jelek, fakta masih ruga, enggak peduli, pokoknya gue percaya, omongin. Gila, saya jadi keinget pada waktu saya dalam peperangan. Itu memang butuh waktu. Kalau saya perhatikan gini. Saya mempunyai iman yang kuat dalam peperangan. Itu sebetulnya dasar saya awalnya. Itu urapan. Plus kemudian ada firman. Nggak salah, tapi yang terbaik adalah firman. Ya akhirnya saya berdiri di atas firman. Tapi memang saya diawali dengan urapan. Setelah saya mengetahui apa yang Tuhan berikan kepada saya, urapan itu ya dengan dasar firman. Tapi yang terbaik adalah firman. Jadi, tapi itu bukan hal yang mudah. Itu proses. Makan waktu. Nah, saya harus bisa mempercepatnya. Karena saya nggak bisa sampai 1 tahun, 2 tahun. Urapan yang saya dapat itu dari tahun 2005. 2006 saya mulai kitab pelayanan. Tapi urapan begitu bertumbuh berkuat-kuat terus karena pengalaman. Gitu loh. 2007, 2008, 2000 terus itu membuat saya semakin kuat. Tapi saya nggak bisa. Nggak bisa sampai bertahun-tahun seperti itu. Karena itu semua berdasarkan urapan. Pengalaman. Saya harus berdasarkan firman Tuhan. Supaya ketika pondasi saya kuat. Saya akan berdiri dengan firman dengan tanpa ketakutan sama sekali. Saya ingin katakan begini. Ini contoh yang saya buat. Tinggal kita memutuskannya. Mau hidupnya mau kayak apa. Tadi ayat kan. Dia prospers in all things. 5 aspek hidup kita. Dia pengen kita berhasil di semuanya. Gak cuma uang. Gak cuma pekerjaan. Tapi kesehatan. Segala sesuatunya itu bisa. Tapi butuh benih yang engkau tanam. Dan mau cepatnya itu berbuah. Bukan tergantung Tuhan.
Benihnya Tuhan, memang ada kayak benih padi. Itu ada, saya pernah baca. Bisa 6 bulan baru panen. Oke, setahun itu 2 kali. Tapi kemudian hasil dari teknologi, dari ya pengembangan, itu bisa ada benih yang sampai setahun itu bisa jadi 3 kali. Ya. Itu benih yang baik, yang bagus. Yang berkualitas. Tapi ini benih firman Tuhan. Firman kata-katakan itu gak mungkin rusak. Gak mungkin gagal. Firmannya itu sempurna. Tetapi itu firman tidak akan pernah berbuah kalau gak pernah ditanam. Itu namanya biji. Biji apapun juga yang benih tidak akan bisa menghasilkan pohon atau padi kalau gak pernah ditanam. Yang dulu saya pernah cerita ada benih yang ada di Mesir 5.000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Itu benih ada di sebuah batu gitu ya. Enggak bertumbuh. Tapi ketika ditaruh, baru dia bertumbuh. Tidak ada satu firman yang kita bisa alami setiap janji Tuhan. Kalau enggak pernah kita taruh di hati. Gak akan pernah ada satu ayat janji Tuhan yang bisa kita alami kalau gak pernah ditaruh. Gak bisa kita asal klaim-klaim sama Tuhan. Tuhan firman-Mu katakan begini, saya berhasil. Oke, firman yang mana? Lah engkau masih khawatir. Lah engkau masih ragu-ragu, nggak punya kepercayaan, terus klaim-klaim supaya dapat buah, supaya Tuhan jawab. Tuhan bilang mana benihnya? Yang gak ada benih, yang gak ada buah lah. Itu membuat saya sadar, gue harus punya benih, yang gue harus tanam supaya menghasilkan buah. Ini benih-benih yang saya lagi omongin. Ini contoh yang saya lakuin. Jadi ketika saya membaca ketika saya ngerenungin, ya, ketika saya ada masalah nih, ketika saya lagi trading, lagi bermasalah, saya bilang, firman mengatakan dia akan ajari aku untuk untung. Sekarang lagi rugi, gua nggak pikirin, pokoknya gua untung. Hasil akhirnya apa? Untung. Ketika saya ragu, rugi. Saya ingin katakan, ini berhasil. Tinggal mana yang menguasai saya, yang mendominasi pikiranmu, itu yang terjadi. Yang mendominasi pikiranmu, itulah yang terjadi dalam hidupmu. Engkau mendominasi, pikiranmu mendominasi. Aduh sepi, aduh nih gimana nih. Apakah ada orang yang bisa beli nih? Jualan gue bisa untung gak nih? Gue kerjaan gue bisa gini gak nih? Gue bisa begini gak nih? Apa yang kau pikirkan, itulah yang terjadi. Itulah yang mendominasi pikiranmu. Itulah yang akan kau alami. Tinggal kita yang milih. Bukan urusan Tuhan lagi. Urusan kita. Jadi saya omongin ini terus. Dengan tujuan saya harus mempunyai namanya 100% kepercayaan, 0 keraguan. Sehingga ketika saya perang, ya,
Ketika saya dalam dunia peperangan, tidak ada namanya kata takut. Tidak ada kata namanya nanti gue kena diserang. Tidak ada kata namanya nanti gue begini terbegini. Kagak ada sama sekali. Demikian ini saya harus punya 100%. Keyakinan yang 100%. Gue pasti untung. Ini satu firman lagi. Roma 8 ayat 37. Ini ayat-ayat yang saya pakai. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman katakan, saya pemenang, I am a conqueror, saya orang pejuang. Firman katakan, saya menang. Sekarang saya nggak menang, gua nggak pikirin. Pokoknya firman katakan, gua pemenang, titik. Kenapa? Apa yang dikatakan, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan. Dia mengatakan bahwa saya adalah pemenang. Dia katakan akan dilaksanakan. Udah dilaksanakan plus berhasil. Artinya apa? Gua akan berhasil jadi pemenang. Gue bisa berhasil. Karena firman yang ngomong. Karena dikatakan apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia akan lakukan. Dia akan berhasil. Amin. Ini yang harus kita omongin. Firman apa yang saat ini kita punya, omongin. Waktu kita lagi ngetik, waktu kita di kantor, waktu kita lagi nyetir, waktu kita lagi apapun juga. Perkatakan itu walaupun kondisi yang sekarang masih susah, masih belum berhasil, belum ada customer, belum ada apa, pokoknya masih negatif semua. Nggak usah pikirin. Yang gue percaya firman yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Apa yang dikatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Itu yang harus dipegang. Sehingga kita pun gak peduli. Gue masih sakit, gue gak peduli. Firman katakan oleh bilurnya gue sembuh. Gue nih sembuh. Tapi masih gak sayang, gue gak pikirin. Pokoknya firman katakan, yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti dilakuin dan berhasil lagi. Jadi gue akan berhasil sembuh. Dan gue sembuh. Tapi masih belum baik. Gua nggak pikirin firman yang ngomong kayak begitu. Nah itu yang namanya pejuang. Amin. Bukan seorang pengecut. Jadi nggak usah pikirin, aduh hari ini gue belum ada customer nih. Gue belum ketemu orang nih, gue belum nawarin. Nggak usah pikirin. Amin. Karena Allah tahu kapannya. Kita nggak tahu. Jadi yang dipikirin tuh bukan bingung, takut, khawatir. Bukan itu yang direnungin sama kita. Ini yang saya pegangin. Kalau emang gue lagi santai, emang gak ada dorongan, ya sudah. Gak perlu takut. Biasa gue lakuin, gue bisa menang. Karena gue tahu, gue tetap pemenang. Karena gue tahu, Tuhan katakan aku akan ngajarin kau. Karena gue tahu firman katakan, dia akan tuntun aku untuk mendapatkan profit. Cara untungnya gimana, cara berhasilnya, nanti dia akan kasih tahu. Kalau sekarang belum ada, nggak ada masalah. Gue percaya nanti satu hari, apa yang tidak aku pikirkan, apa yang tidak aku doakan, terus apa? Yang timbul dalam hati? Tidak timbul dalam hati, tidak dalam pikiran. Itu semua sediakan. Pernah gak sih ngalamin? Pernah gak? Tiba-tiba dapat. Nah kenapa gak pikirin itu? Amin. Tiba-tiba ada orang yang telepon. Tiba-tiba dapat orderan. Kenapa yang dipikirin Tuhan? Ini belum ada konsumen nih. Tuhan ini belum kejual nih Tuhan. Tuhan ini gimana nih Tuhan? Nggak usah pikirin. Amin.
Yang ada cuma renungin firman Tuhan. Tuhan ngomong kayak begini. Apa yang dikatakan dikeluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dikatakannya. Plus berhasil. Kalau saya potong dulu 2 kalimat itu. Firman katakan firmanku kembali dengan pernah sia-sia. Dan kedua, dia akan melaksanakan. Tuhan firmanmu mengatakan. Saya langsung potong, saya katakan gini. Engkau akan ngajarin aku mendapatkan keuntungan. Firmanmu mengatakan kau memberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Aku percaya engkau laksanakan. Dan aku percaya kuasa itu kerja. Dan gue berhasil. Kenapa? Firmanmu yang keluar dari mulut Tuhan. Engkau akan nuntun aku. Pasti kau lakukan. Karena engkau tuntun aku pasti profit. Itu pasti terjadi. Dan terjadi. Ini contohnya. Contoh yang harus kita lakukan. Ini namanya ngerenungin firman Tuhan. Simple gak sih? Apakah pengajaran saya khotbah saya susah? Susah dimengerti? Ini yang harus kita terapin. Karena dasar pertamanya itu, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bertindak hati-hatilah sesuai dengan apa yang tertulis. Kita bertindak hati apa? Iya, firman katakan ada kuasa di dalam diriku untuk memperoleh kekayaan. Yes, gua akan bertindak hati-hati. Di firman situ katakan dia akan nuntun aku. Apa yang saya lakukan? Yes. Dia akan tuntun aku untuk ketemu orang. Dia akan tuntun aku untuk beli barang. Dia akan tuntun aku bla 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 segala macam. Pokoknya nanti dia akan tuntun aku untuk dapat untung. Titik. Amin. Bukan jadi pengemis. Tapi jadi pejuang. Amin. Gua percaya Tuhan akan tuntun. Kayak begitu. Yang susah memang otak kita ngelihat fakta. Makanya selalu katakan, udah gak usah pikirin. Pokoknya gue percaya firman katakan bahwa apa yang tidak pernah aku pikirkan, tidak pernah aku doakan, itu Tuhan sudah sediakan. Kalau sekarang belum ada, gue gak pikirin. Pokoknya nanti satu hari ketika gue siap, Tuhan lihat. Dikasih. Itu aja. Toh firman mengatakan dia pengen kita prosper in all things. Dia pengen kita makmur dalam segala hal. Percaya firman gak sih? Percaya gak sih? Kita orang Kristen kalau ditanya gitu pasti semua mengatakan percaya. Tapi ketika kita menghadapi fakta, otak langsung puyeng. Setelah kita ngelihat sepi, ketika kita ngelihat kebutuhan, kita ngelihat uang, kita ngelihat sakit, kita banyak sekali masalah dalam hidup kita. Ketika kita ngelihat seperti itu, kita langsung lemah. Makanya ngomong, I am a fighter. Saya ini seorang pejuang. Saya bukan orang lembek. Ngomongin ke diri kita. Gue bukan orang lembek. Gue bukan orang yang mudah nyerah. No, gue bukan orang kayak gitu. Gue bukan orang yang mudah nyerah. Enggak. I'm strong. I'm a courageous man. I'm a brave man. Saya tuh laki-laki pemberani. Makanya Paulus katakan jadilah seorang laki-laki. Yes, saya ini seorang laki-laki yang pemberani. Gue bukan pengecut.
Walaupun masalah masih ada, walaupun gue masih kurang, pokoknya gue percaya sama Tuhan. Ini otak gue mesti rubah. Karena apa? Ya karena satu, maka engkau akan berhasil. Gue pengen berhasil. Nah syaratnya renungin tuh firman Tuhan. Sampai gue punya 100% percaya. Gue nih lagi ngebangun rumah, gue pengen bangunannya cepat. Gue gak mau ngebangun rumah setahun, cuma rumah kecil sampai setahun. Gue mau bangun ini cepat. Ini harus tertanam dalam diri kita. Ini harus kita lakukan. Di motor, di mobil, di jalanan, lagi di kamar mandi, lagi nulis. Perkatakan itu terus. Biar benih itu, bangunan itu menjadi jadi. Dan ketika waktunya berbuah, dapat. Kalau sekarang belum, nggak usah pikirin. Sekarang prinsipnya bukan ngelihat janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan itu udah pasti. Ya, jangan nuntut Tuhannya. Itu udah pasti. Yang sekarang nuntut diri kita. Gua mesti cepet, gue mesti renungin. Gue pengen dapetnya cepet. Oke lah, tahun ini udah selesai, udah tinggal berapa hari. Tahun depan gue mesti dapet. Amin. Push diri kita. Paksain diri kita. Supaya cepat. Proses gak bisa hilang. Mempercepat masih bisa. Walaupun kita tidak tahu kapannya. Tetapi prinsipnya adalah gue harus lakuin sekarang. Gue harus paksa diri gue. Gue mesti ngomongin. Sekali lagi. Ini yang saya lakukan. Kita masing-masing harus punya firman ya. Kita harus punya masing-masing punya benih. Kalian bisa pakai benih ini, no problem. Toh sama-sama satu Alkitab. Jadi ketika saya berkata, awal yang pertama dikatakan, Tuhan firman-Mu mengatakan bahwa perkataan yang keluar dari mulutmu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan melaksanakan, akan dilakukan sesuai apa yang kau mau. Firman-Mu mengatakan Tuhan ada power dalam diriku, ada kuasa untuk memperoleh kekayaan. Aku percaya itu firman-Mu gak mungkin sia-sia. Pasti terjadi. Itu pasti terjadi dilaksanakan. Jadi ada kuasa yang kau taruh dalam diri saya untuk memperoleh kekayaan. Gimana caranya? Firman-Mu tadi saya katakan bahwa engkau akan mengajari aku bagaimana caranya mendapatkan untung. Engkau akan tuntun aku di mana tempatnya. Gua pasti untung. Itu firman-Mu katakan. Makanya engkau katakan perkataan yang keluar dari mulut. Jadi saya ngomongin lagi. Perkataan yang keluar dari mulutmu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia akan melaksanakan. Plus berhasil. Apa yang kau katakan? Yes Lord. Engkau berhasil nuntun saya. Untuk dapat untung. Untuk dapat customer. Untuk dapat ketemu sama orang. Untuk bisa beli jual dagangan. Busu ini. Gue bisa sembuh. Engkau berhasil Tuhan. Karena firman yang keluar dari mulutmu tidak akan pernah sia-sia. Itu yang saya omongin. Kebenaran saya katakan, I am more than conqueror. Saya ini pemenang. Saya bukan pengecut. Saya bukan orang yang mudah nyerah. No, saya bukan itu. Gue laki-laki. Kalau Tuhan katakan gue pemenang, gue pasti menang. Kalau Tuhan katakan gue bisa profit, gue bisa profit.
Karena firman yang katakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Plus 1 ayat. Matius. (17 ayat 20). Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil. Bagi Tuhan? Bagi Tuhan? Bagi Tuhan? Bagi siapa? Tuhan bukan? Tuhan kali. Ayat ini ngomong bagi siapa? Bagi saya. Saya katakan, Tuhan firman-Mu, tidak ada yang mustahil buat saya. Dan firman katakan, perkataan yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan melaksanakan apa yang Kau katakan dan berhasil. Artinya, firman yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi saya, itu berhasil. Saya akan melakukan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang gak mungkin, saya yakin itu bisa. Karena firman-Mu ngomong, bukannya saya. Firman mengatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan dilaksanakan plus akan berhasil. Jadi saya akan berhasil. Amin. That's the word of God. Itulah firman Tuhan yang harus kita renungkan. Bukan yang direnungin kesusahan, kesulitan, belum dapat customer, belum dapat ini, belum dapat ini. Bukan dipikirin itunya yang direnungin. Amin. Nyahonta. Bukan rasa bersalah, bukan rasa gak mampu. Bukan gak punya modal, bukan keluhan, bukan yang negatif-negatif, kekurangan-kekurangan yang diomongin sama Tuhan. Yang harus kita lakukan ini renungin firman Tuhan. Otak kita memang belum nyampe, makanya diomongin mau setiap jam, mau setiap menit, setiap hari, sampai otak kita nih diprogram ulang sampai berhasil 100%. Saya katakan ini gak mudah, tetapi ini bukan mustahil, ini bisa. Saya pernah ngalaminya. Memang saya bisa ngomong karena saya tahu susah, tapi saya pernah ngalaminnya dan bisa. Ini tantangan buat saya untuk semua aspek hidup saya. Itu harus 100%. Karena firman tadi di 3 Yohanes 1 itu. Dia ingin kita makmur dalam segala hal. Amin. Targetmu berapa lama dapat? Berapa mau lama bangun rumah? Mau berapa lama? 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau sampai mati. Gak bangun rumah, gak jadi-jadi itu rumah. Itu pohon gak jadi-jadi karena gak pernah ditanam. Mau berapa lama? Makanya orang Israel itu pada mati semua di padang gurun selama 40 tahun. Karena mereka gak seperti Yosua dan Kaleb. Gak renungin firman Tuhan, gak megang firman Tuhan. Berapa lama kita maunya? Otak saya ngomong, gue mesti cepet. Gue bangun rumah, gue mesti cepet. Kenapa? Supaya gue bisa tinggalin.
push diri kita. Kalau lemah, nggak usah pikirin ngomongin firman. Dihina orang, nggak usah pikirin ngomong firman. Toko sepi, nggak pikirin ngomong firman. Apapun yang terjadi, ngomong firman. Ngomong firman. Biar itu makin kuat, makin kuat. Mungkin kamu 0% kepercayaannya. Naikinlah. Karena ngomongin terus. 5. 10%. Besokannya naik cuma 1%. Enggak masalah. 11%. Ngomongin lagi lusanya, ngomongin. Naik lagi 2%. Walau karena ngeliatnya masih masalah. Naik ngomong lagi tetap jadi 13%. Tapi udah 13% jangan diam. Teralihkan lagi. Ada yang bilang beginilah. Ada yang bilang gitu. Aduh Tuhan gimana. Stucklah di 13%. Tuhan ini deadline mesti bayar nih. Tuhan gimana. Turun aja di 10%. Tuhan tolonglah. Nangis. 5%. Akhirnya ngeluh. Tuhan kok kenapa engkau gak jawab doa saya? Saya udah butuh, kenapa engkau peduli sama saya? Matilah itu. 0. Mulai lagi dari awal. Saya khotbah. Ayo. Mulailah 1%. Perkatakan lagi. Naik lagi 2%, 3%, 5%. Sampai lo 20%. Bang kena lagi. Aduh Tuhan. Butuh ini Tuhan. Turun lagi 10%. Turun lagi. Kapan kelar hidupmu? Enggak gampang. Saya tahu, saya ngalamin. Makanya dibutuh pejuang tuh adalah begitu. Jangan sampai teralihkan. Saya pernah ngalamin. Saya bukan gak pernah ngalamin, saya ngalamin. Tapi saya disadarin. Gue gak boleh begini terus. Gue butuh. Gue harus cepet-cepet. Jadi setiap jam saya omongin. Setiap apapun saya omongin. Setiap saya mandi, setiap lagi apapun omongin. Apapun omongin. Saya pengen cepat. Teralihkan, disadarin sama Roh Kudus. Udah, lu stop. Balik lagi. Oke Tuhan. Saya mulai memperkatakan lagi. Saya dengerin khotbah lagi. Saya harus bertahan. Untuk tetap naik. 50, 60, 70. Gue mesti tahan. Gue mesti tetap naik. Ngomongin lagi. Perkatakan lagi. Gue bisa. Gue harus mampu. Gue gak boleh nyerah. Masalah lagi gue gak pikirin. Gue harus tetap kuat. Gak dapat apa-apa. Dah hari ini enggak masalah. Gue percaya firman katakan apa yang tidak pernah aku pikirkan atau doakan. Dia akan sediakan. Pokoknya gue gak pikirin. Gue percaya firman katakan. Dia akan ngajarin aku. Saya bertahan. Nanti ketika udah 100%. Apa saja yang kau katakan. Apa yang kau minta. Yang kau doakan. Itu akan diterima. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Yang susah itu otak. Yang harus selalu kita setir untuk fokus sama firman. Makanya harus nyadarin diri terus. Pas keinget, omongin. Lagi ngelantur atau lagi ngapain, omongin. Lagi di kamar mandi, yes Lord, firman-Mu mengatakan perkataan yang keluar dari mulutmu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya selalu patokan nomor 1 itu. Selalu saya ngomongin itu dulu yang pertama. Kenapa? Karena itu yang awalnya. Gue apapun perkataan, gue tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang keinginan dan berhasil. Jadi saya ngomongin yang pertama, kemudian selanjutnya saya ngomongin. Saya perkatakan itu terus. Ketika saya jalan, saya omongin itu. Bahkan ketika tadi saya beli bubur,
saya lagi jalan saya ngomongin itu. Saya pengen cepat bangun rumahnya nih, kelar. Mau berapa lama kita? Target lah tahun depan itu mau berubah lah. Target lah tahun depan engkau lebih baik. Masa sih gak punya perubahan? Masa sih gak dapat? Pushlah diri kita sendiri. Gue harus bisa, gue harus dapat. Push dong diri kita. Kuatin diri kita, tolonglah diri kita. Jangan berharap orang lain. Jangan berharap khotbah aja saya. Khotbah itu penting, tapi kan kamu gak bisa dengerin begitu. Apakah setiap jam kamu mesti dengerin khotbah, kan itu berjam-jam. Yang dibutuhkan itu adalah firman. Firman itu kan tinggal kamu ngomongin terus. Perkatakan terus. Karena itu itu yang membuat kita tertolong. Karena itu yang akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Percaya enggak tuh firman Yohanes 1 ayat 8? Percaya enggak? Itulah cara jalannya kita berhasil. Itu caranya jalannya. Bukan cara jalannya itu ngelayani Tuhan. Bukan jalannya adalah berdoa puasa 30 hari, 40 hari, bahkan setahun. Bukan jalannya adalah datang ke gereja tiap minggu. Bukan jalannya adalah setia, bukan. Jalannya adalah merenungkan firman Tuhan. Amin. Harus ngerti cara kerja Tuhan itu seperti apa. Firman Tuhan itu jawaban doa kita. Bukan didoain orang jawaban kita. Bukan. Jawabannya adalah firman Tuhan. Saya baru ngerti. Sekalipun di tangan saya ada urapan, sekalipun di orang kaya ada urapan yang untuk tumpangin tangan, untuk ngalirin urapan. Kalau saya nggak punya iman, percuma. Karena dasar ayatnya itu adalah itu Yohanes 1 ayat 8. Ada gak sih kalian yang sudah ngelakuin? Mungkin gak 100%. Minimal udah pernah ngelakuin. Yang saya ajarkan ini. Yang sudah berapa minggu. Coba yang sudah ngelakuin. Ya baru berapa kali lah. Jujur angkat tangan. Yang sudah ngelakuin dalam berapa hari ini. Beberapa kali lah. Mungkin gak setiap hari. Yang sudah ngelakuin. Angkat tangan. Sangat-sangat sedikit. Yes. It's all your choice, not me. Ini pentingnya seorang anak. Ya saya punya anak laki-laki. Pola pikir. Saya nggak ada yang pernah ngajarin soalnya. Jadi pola pikir saya belum nggak bagus. Kalau orang udah punya pola pikir bagus. Nah, kemarin saya lupa. Saya pengen kasih, ada di YouTube ternyata. Kan dulu saya pernah ngomong tuh. Bahwa orang miskin kecenderungannya anaknya miskin. Nah saya nggak tahu tiba-tiba saya dapat di YouTube si Helmi Yahya
Dia punya podcast, dia punya ada YouTube. Hasil dari survei. Itu sama. Nanti saya share. Ada 3 penyebabnya. Yang terakhir itu yang nomor 1 sebetulnya dari sebelumnya. Nanti saya akan share. Kenapa orang miskin tetap miskin? Pas saya dapat gitu, saya bilang, survei secara ilmiah aja ngomongnya sama. Artinya apa? Ini loh. Otak orang miskin turun ke anak yang miskin. Makanya bagaimana otak bapaknya itu kan turun ke anak. Makanya berbahayanya orang anak itu harus punya pola pikir yang benarnya itu. Makanya sangat penting bahwa anak itu harus di dalam lingkungan sekolahnya ya. Itu lingkungan sekolah yang harus bagus. Kalau lingkungan sekolahnya jelek, yang dimana mereka adalah mental-mental orang miskin, cara berpikir mereka akan miskin. Makanya kenapa sebetulnya yang bagusnya itu adalah anakku sekolah di sekolah bagus. Memang mahal, tetapi buat masa depannya you must pay, harus bayar. Supaya pola pikirnya tuh nggak sama seperti orang miskin. Jadi udah terbentuk dari masih kecil. Ketika udah besar, jadi otak orang miskin itu nggak ada. Karena dia melihat teman-temannya tuh bagus-bagus, kaya atau berhasil, bapaknya segala macam, itu membuat pola pikir dia akan jadi beda. Tapi kalau dia lingkungannya yang gak bagus, itu anak akan jadi seperti itu. Ada satu orang yang saya kenal, duitnya banyak, tetapi dia di sekolahan biasa. Saya bilang, kenapa itu sekolahan dengan lingkungannya jelek, dengan golongannya yang menengah, kecenderungan menengah ke bawah. Kenapa dia masukin situ? Padahal dia punya duitnya banyak. Tapi kenapa dimasukin situ? Itu akan mempengaruhi otak itu anak karena lingkungannya pada nggak bagus. Kenapa dia untuk internasional itu dia mampu, tapi kenapa nggak dimasukin internasional? Aduh, karena milih dekat aja. Soalnya otak ini, pola pikirnya yang udah terbentuk. Dan kita udah tua. Yang udah pernah ngalami kegagalan, kesusahan, kemiskinan. Ini untuk merubahnya ini setengah mati. Apalagi dari keturunan orang miskin. Effortnya harus benar-benar lebih. Baru bisa. Selama otak kita gak berubah. Gak bakal berubah. Gak bakal. Makanya hari ini saya ajarkan bagaimana caranya. Dan itu butuh effort yang luar biasa. Butuh keinginan yang kuat. Luar biasa untuk merubah. Gue tahu gue butuh. Tapi gue tahu ini memang susah. Gak apa-apa, gue harus lakuin. Gue harus lakuin. Ya. Ini harus kita sadari. Jadi di sini diajarkan menjadi pejuang. Makanya Mahanaim itu tempat berkumpulnya tentara. Di sini bukan beggar, pengemis. Yang selalu meminta Allah tolong, Allah minta, Allah tolong, Allah tolong. Kakak. Makanya dulu waktu saya kalau doain orang. Saya gak bilang, Tuhan aku minta sembuhkan orang ini. Kagak. Tuhan aku minta lepaskan orang ini. Kagak. Saya gak ngomong begitu. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit. Aku perintahkan setiap kuasa kegelapan. Keluar. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Itu yang benar. Kenapa? Karena firman katakan engkau telah diberikan kuasa. Allah sudah memberikan pada kita kuasa. Kenapa minta lagi? Contoh gini. Saya ini punya tisu. Masa saya minta tisu dong? Jadi bilang, lah itu tisu ada, mau ngapain minta? Ya gue minta. Lah itu ada tisu. Minta. Orang gila, orang bego sih.
Kalau setahu kita sudah punya, percayalah dan gunain. Kalau Allah mengatakan, Dia memberikan kepadamu how to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Seperti ini. Dalam diri kita. Kenapa kita minta kekayaan? Kenapa kita minta sama Tuhan untuk diberkati? Selama ini kita nggak diajarin seperti ini. Lalu memperoleh kekayaan sudah ada dalam diri kita. Makanya saya pakai itu firman. Plus gimana caranya? Saya pakai. Firmanmu mengatakan Tuhan, Engkau mengajarkan aku bagaimana dapatkan untung. You teach me how to profit. You lead me by the way that I should go. Engkau mengajar apa yang memberikan faedah dan memberikan keuntungan padaku. Engkau akan tuntun aku. Kuasa di dalam diriku kau berikan yang namanya ke memperoleh kekayaan. Berarti engkau akan tuntun saya untuk mendapatkannya. Begini. Firman mengatakan bahwa dia akan berikan kuasa. Dia tidak kasih kita uang. Kita selalu minta berkat. Tuhan katakan gua kasih powernya. Beda loh. Kita minta uang. Tuhan katakan gua kasih powernya. Supaya apa yang lu lakuin berhasil. Tapi gimana? Ya paling firman katakan dia akan menuntun aku di jalan aku tempuh. Pakai itu firman. Gimana caranya? Gua gak pikirin Tuhan pasti nuntun aku. Nangkap gak? Karena sering kita berpikir, entah gimana caranya Tuhan. Apa yang harus kau lakukan? Ntar Tuhan gimana nuntun saya? Gak usah pikirin, pokoknya dia ada dalam diri kita. Dia akan kasih tahu dengan dorongan hati kita. Beli barang ini. Jualan nanti di sini. Nanti lu ketemu sama orang ini. Lu coba telepon aja. Nanti lu lihat di Google. Bla bla segala macam Tuhan bisa tuntun kita. Amin. Bukan yang dipikirin ntar bisa gak ya. Ntar ini ntar gimana caranya. Ntar gini. Yang penting percaya saja. Memang susah. Kalau engkau tidak mau lakuin. Memang tidak mudah. Apalagi kalau mentalnya mental pengemis ya. Mentalnya mental udah pengemis dari dulu. Mental udah mental pengecut. Waduh susah. Makanya kenapa anak saya selalu keluar. Kenapa anak saya untuk melakukan sesuatu yang kayak Kyle pernah ya kita naik gunung. Kyle pernah melakukan apa Manuel dalam lingkungan yang bagus. Si Marvel lingkungan yang bagus. Kenapa saya lakukan itu semuanya? Karena saya tahu mental itu pengaruh hidupnya. Sangat berpengaruh. Jadi ketika mereka keluar. Mereka punya masalah. Dan saya tahu masalah itu mereka harus selesaikan sendiri tanpa saya. Kalau mereka gak punya mental. Gak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah. Saya gak pernah diajarin begitu. Jadi saya susah. Sulit untuk merubahnya. Benar. Saya gak pernah orang tua. Saya papa saya tuh ngajarin. Kagak pernah. Jadi saya gak tahu tuh pola pikir yang bagus tuh saya gak tahu. Jadi saya harus merubah diri saya sendiri. Gak ada mentor. Cuma firman doang. Dan itu pun saya harus berusaha. Gak ada yang nolong saya yang kasih tahu yang lumus. Saya harus nguatin diri sendiri seperti David ketika orang pada mau bunuh dia. Orang-orang yang tadi pengikut setia dia semuanya pengen bunuh dia loh.
Ketika si David ini akan lagi perang nih. Ketika lagi perang ternyata orang-orang saya lupa apa ya. Bangsa-bangsa lain itu nyerang kota dia seluruhnya, anak-anak istri tentara semua dibawa, sama termasuk anak istri si David, semuanya kena dibawa. Jadi pada nangis semua tuh. Bahkan firman katakan sampai gak ada air matanya. Mereka semua nangis, tentara lah. Saking keselnya mereka pengen bunuh si David. Gara-gara lu kita kesono, ini kita diserang. Anak bini gua semuanya hilang semua. Gara-gara lu. Yang lain, yuk kita bunuh dia aja. Pemimpin yang gak becus. David apa yang lakuin? Semua orang tidak ada yang bela dia. Satu orang pun. Mereka adalah orang-orang yang pernah ditolong sama si Daud. Tidak ada satu pun. Apa yang dilakukan? Firman katakan, aku menguatkan diriku kepada Tuhan. Itu mental pejuang. Mental tempe. Orang ngomong tuh Tuhan saya belum dapat Tuhan, saya malu Tuhan. Gimana nih Tuhan, besok mesti bayar Tuhan. Ini masih utang banyak Tuhan. Ini belum kejual Tuhan, Tuhan gimana? Oke, saya ngajarin ke anak saya. Ingat tahu ya, ini memang kebiasaan sih. Jangan pernah nangis ketika ada masalah. I'm a fighter. Jadi saya ngomongin ke diri saya sendiri. Nggak ada yang nolong saya. Saya cuma nyuruh kudus. Saya nguatin diri saya sendiri. Saya harus bisa. Saya harus berhasil. Dan saya akui, saya butuh lingkungan yang bagus. Lingkungan rumah. Makanya saya harus katakan, yang penting istri saya tuh gak bawel. Gak ngomel. Gak marah-marah. Saya butuh lingkungan yang tenang. Lingkungan di mana saya dalam udah stres, gak ditambah stres. Tertekan. Itu yang membuat saya harus bisa bertahan. Tapi gimana kalau lingkungannya jelek? Ya double. Double nguatin diri sendiri. Terus mau gimana? Mau nyerah? Ya gak bisa. Saya kalau nyerah saya susah. Bukan cuma saya yang susah. Anak-anak saya susah. Jadi mau gak mau saya harus win. Mau gak mau saya harus menang. Mau gak mau. Gue harus menang. Susah, gue tahu susah. Gue harus menang tapi. Mau gak mau gue harus menang. Susah memang tahu susah. Gue harus menang pokoknya. Gue harus menang. Jadi saya harus menguatkan diri saya sendiri. Itu seharusnya yang kita punya di orang Kristen. Bukan jadi seorang pengemis demi pengemis yang tiap hari datang ke Tuhan cuma ngemis. Jadilah pejuang. Amin. Saya ingat waktu dulu. Ini sebentar aja. Waktu dengan Bu Indri. Dia selalu memperhatikan orang-orang yang jemaat. Dia kan lihat orang-orang yang memang haus dan lapar. Orang-orang yang pengen berubah. Dia perhatiin. Karena terlihat dari raut mukanya. Karena itu terlihat dari bagaimana firman katakan kan. Artinya dengan hatimu itu kan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bagaimana hati kita itu akan terpancar. Jadi kita sebetulnya bisa ngelihat, pengkhotbah itu bisa ngelihat. Orang yang memang punya niat, jadi pelaku firman, ketika dengerin tuh
punya keinginan yang kuat gitu berubah. Ada yang orang ya, gue datang ke gereja datang ya dengerin aja udah. Dengerin aja udah. Jadi raut mukanya datar dan nggak excited gitu loh. Jadi ya memang gue nggak perlu seperti itu gitu loh. Ya itu memang kehendak kita masing-masing, keputusan kita masing-masing. Cuman bagi saya begini, saya terus katakan begini, kalau engkau tidak punya iman waktu sakit flu, kau tidak akan pernah punya iman ketika engkau punya kanker. Iman untuk kanker, kelihatannya kan berbeda. Ini kan kelihatan gede sekali. Tapi engkau ketika punya iman di kanker untuk sembuh. Kalau engkau gak punya iman di flu. Yang saya maksud begini. Tidak ada kepercayaan itu iman untuk satu yang kelihatannya sulit. Yang mudah aja lu gak bisa. Setia dalam perkara kecil, kau akan setia perkara besar. Saya katakan begini. Jangan berpikir saat ini kau tidak butuh. Ini firman. Gue harus ngerenungin. Karena gue gak punya masalah. Keluarga gue gak masalah. Kesehatan gue baik-baik aja. Kerjaan gue gak apa-apa. Uang gue gak apa-apa. Semua gue fine. Apa yang gue mesti fightin? Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena engkau satu hari ketika bang. Karena engkau gak punya pondasi. Gak punya benih. Ketika ada angin, ketika ada banjir. Pas. Hilang. Dan kau baru mencari Tuhan. Sungguh-sungguh. Tapi sudah kena banjirnya. Rumahmu udah bocor. Udah hancur. Saran saya, bangunlah. Ini terutama laki-laki. Bangunlah di dalam segala aspek hidupmu. Sebuah pondasi masing-masing kuat. Walaupun gak punya masalah. Tapi bangunlah dengan kuat. Saya ngebangun keluarga saya, anak-anak saya dari kecil. Sehingga ketika besar saya tidak takut, bangunan saya sangat kuat. Tubuh saya bangun dari umur sekitar 40-an. Walaupun saya gak punya masalah dari umur sebelumnya. Tapi saya bangun tuh lebih kuat. Sebetulnya dari dulu udah bangun, cuman gak punya kesadaran. Tapi saya bangun. Sehingga sekarang saya gak punya namanya penyakit. Kemarin saya ngomong teman saya, ya biasalah. Kalau udah umur segitu, lu makan obat apa? Gitu kan. Darah tinggi. Ini si Imei, darah tinggi, kolesterol, terus diabetes. Saya gak punya. Saya katakan gini, jangan pernah merasa aman di dalam dunia ini. Ya. Tidak akan ada keamanan di dalam dunia ini. Selama kita tinggal di dunia ini pasti ada masalah. Jadi bangunlah hidupmu, 5 aspek hidupmu. Itu dengan benih yang kuat supaya itu bisa menghasilkan sebuah buah. Sehingga apapun yang terjadi sampai tua sekalipun, kamu tidak akan punya masalah. Ini saya lagi membangun untuk penyakit juga. Saya sekalian soalnya. Jadi saya berkata, ini kaki saya sakit. Jadi saya berkata ke dalam diri saya, gue gak peduli gue sakit. Pokoknya firman Allah katakan oleh bilu-bilu gue sembuh, titik. Jadi sekalipun saya jalan, kadang-kadang saya pakai pedal. Jadi saya ngomong gini, sekalipun gue gak pakai sendal, gue gak masalah. Sekalipun gue gak ada itu sendalnya, gue gak masalah. Jadi gue gak bergantung sama sendal. Jadi saya saya sedang berusaha untuk membangun
benih, membangun rumah kesehatan saya untuk mempercayai. Si Andrew Wommack dia katakan, selama 50 tahun saya tidak pernah sakit. Selama 50 tahun saya tidak pernah depresi. Itu gila. Walaupun dia bilang katakan banyak orang gak percaya sama situ. Tapi dia katakan I don't believe sick. Itu luar biasa. Karena setiap kali dia sakit dia lawan dan menang. Saya tahu itu gak mudah. Tapi paling tidak saya mau belajar. Saya pengen berjalan hidup dalam kesehatan yang sempurna. Seperti Smith Wigglesworth. Dia sempurna dalam kesehatan dan dia mati bukan karena penyakit. Dia mati karena memang Tuhan panggil. Enak. Bukan mati karena di IGD. Ada ICU. Saya gak mau seperti itu. Maka saya bangun. Jadi jangan pernah kalian ketika mendengarkan firman Tuhan. Kita nganggap itu bukan buat saya. Karena sekarang saya lagi bagus. Punyalah hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sejak saya dulu dari 96, saya ditegur keras melalui Tuhan melalui intriga utama. Sampai sekarang, saya tetap punya hati haus dan lapar. Gak kehilangan. Gak hilang. Tapi banyak orang yang datang ke sini. Awal-awalnya panas. Gebu-gebu. Lama-lama surut. Saya mengatakan. Bukan saya nyombongin. Kalian di sini. Tidak ada satupun yang bisa atau menyamai kasih saya sama Tuhan. Sampai detik ini saya ngomong nih yang hadir di sini. Gak ada yang ngikutin saya. Tengah jalan kalian ada yang jatuh dalam dosa. Tengah jalan kalian sudah kehilangan. Dan melakukan hal-hal yang salah. Just too bad. Tapi detik ini saya masih bertahan. Saya tidak melakukan dosa-dosa hal yang jahat di mata Tuhan. Kamu lihat hidup saya, baik atau jelek. Bukan maksud saya untuk saya menyombongkan diri. Saya ingin kasih tahu. Mempertahankan itu susah. Dan saya sadar itu gak mudah. Walaupun saya masih melakukan kesalahan. Tetapi hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Itu masih ada dalam diri saya. Gak hilang. Gak hilang. Karena Tuhan itu. Apa ya. Satu sih sebetulnya. Karena saya sayang Tuhan. Saya sayang Tuhan. Sehingga sampai sekarang saya setia sama Tuhan. Saya setia sama Tuhan. Jadi saya gak akan kehilangan haus dan lapar sama Tuhan. Saya tidak akan kehilangan yang namanya rasa sayang sama Tuhan. Ini saya lagi bertanya sama Tuhan. Tadi pagi. Apakah saya salah di dalam menggembalakan di Mahanaim? Bla segala macam. Ada beberapa pertanyaan. Tapi ketika lagi saya ngetik, baru satu pertanyaan itu pun masih seperempatnya kali ya, baru sedikit lah. Saya belum tanya segala macamnya, lebih detail. Satu hal, saya adalah orang yang mau dan selalu bertanya sama Tuhan. Saya salah di mana? Saya tidak menganggap saya benar. Dan sudah melakukan banyak hal yang benar. Bagi saya belum sempurna. Apa salah saya yang saya harus ubah? Karena saya tahu diri. Saya harus, masih ada pola pikir saya yang belum benar. Tapi kalau kita sudah menganggap
is fine aja. Ya sudah. Kau tidak akan pernah mau bertanya, Tuhan, apa yang saya harus ubah Tuhan? Pikiran apa yang saya harus rubah Tuhan? Karena kita terlalu asik dengan masalah. Janganlah seperti itu. Belajarlah untuk memperbaiki diri. Perbaiki diri. Fight-lah. Bukan buat cuma dirimu. Tapi untuk keluargamu. Andrew pernah nanya. Ini sebentar ya. 1 menit aja. Andrew pernah nanya kepada si namanya Oral Roberts. Ini Oral Roberts hebat. Maksudnya Tuhan pakai dia luar biasa. Kesembuhan luar biasa. Dan dia punya universitas. Dia pokoknya luar biasa. Saya pernah baca. Dia termasuk salah satu jenderalnya lah. Ketika ketemu sebelum berapa bulan dia itu Oral Roberts. Oral Roberts mati sekitar umur 80 atau 90-an. 90-an. Saya pernah punya bukunya. Apa yang membuat engkau sangat engkau takuti? Karena dia tuh pernah mau dibunuh, pernah diculik, ya, pernah ditembak. Apa yang dia ngomong? Yang sangat yang membuat dia hindari. Dia ngomong katakan, poverty. Maksudnya apa? Kemiskinan. Itulah yang sangat dia tidak suka. Kemiskinan, ketidakpunyaan membuat susah. Oke, saya